Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampaikan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertemu mobil khusus ada ikhtiar upaya dari keluarga ibu siapa? Ibu Ipa. Lita. Panggilannya Ibu Ita ya. Ibu Ita dari kampung dari desa Buniwangi aja ya. Bumiwangi. Bumiwangi, Kecamatan Ciparai. Bu Ita ini dianugerahi seorang putri. Namanya siapa? Maya Zahra. Ada di sini putrinya. Hari ini sampai ke kampus, ke lokasi sekolah luar biasa yang menangani anak-anak autis, diantar, disertai dengan orang tuanya, ibunya, kakek neneknya, dan alhamdulillah ada Pak Heri ya dari Puskesmas ya, bidang kesehatan, dan Pak Joni ya, alhamdulillah juga hadir. Salam saya nanti tolong sampaikan ke Pak Lurah ya, Pak Kepala Desa dengan Pak Sekdes. Baik, ini hal yang perlu kita sampaikan juga ke publik, dan melalui podcast ini mudah-mudahan informasi ini bisa sampai ke seluruh dunia Pak Joni ini ya. Pak Heri unlimited kalau kita bicara di depan podcast ini, akan sampai ke seluruh dunia. Nah, saya Syafilman dari Yayasan Bani Enim didampingi Ibu Nining Hodimah. Betul Bunda? Nining? Oh Nija. Ini Bunda Bening panggilan sehari-harinya. Ada si AA nih yang kepala sekolahnya. Baik, pertama ya selamat datang di kampus SLB Bunda Bening Selaksahati di Lembah Gunung Manglayang. Insya Allah sejuk. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu hikmat kita yang berupaya untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya anak-anak yang dikategorikan dalam kategori anak-anak autis. Nah, ingin saya sampaikan pertanyaan ke Pak Heri. Pertama, kondisi desa tempat tinggal Zahra. Mungkin nanti juga Pak Joni bisa menambahkan. Memang yang autis ini tidak hanya Zahra, ada banyak lagi. Banyak. Kemarin alhamdulillah kami juga di kegiatan bakti sosial waktu ada 20 Desember ya, kegiatan sosial di kementerian juga. Kebetulan kemarin turun juga bantuan roda kursi roda. Dari mana itu? Dari kementerian sosial. Di sini saya sebagai bidang kesehatan untuk memfasilitasi masyarakat yang di bawah kurang. Ya, okay. Alhamdulillah saya juga mendapatkan informasi ini menyambut dari laporan orang tua beliau. Ada beberapa faktor kasus seperti ini, seperti Maya Zahra ini dari kecil kurang perhatian dari orang tua lakinya. Kenapa itu? Ayahnya. Ya karena mungkin karena faktor-faktor beliau Zahra seperti ini, kami juga kemarin sudah menempuh jalur kekeluargaan dengan pembiayaan Zahra untuk adanya acara kesini Pak, untuk pembiayaan. Cuman beliau sudah memberikan tanggung jawab kepada kami, cuman istilahnya sekedarnya gini Pak, mangga we gitu, terserah pemerintahan gitu. Sedangkan pemerintahan dari kami maupun dari pemerintahan daerah belum ada alokasi seperti ini Pak, untuk penanganan. Jadi ayahnya masih ada Bu ya, cuma ada. Sudah berpisah Ibu dengan Ya, okay. Sudah tidak bertanggung jawab dari kecil itu Pak. Lihatnya mampu ya, punya usaha. Nah, ini apa namanya, domisilinya di sana beda. Oh beda. Oke. Nah yang kedua, apa yang dirasa oleh Pak Heri, Pak Joni khusus tentang Zahra ini di dalam keseharian di rumah di sana? Mengganggu kah atau bagaimana begitu? Mungkin dari
Satu mungkin kejenuhan antara neneknya, karena mungkin dari kecil juga Pak. Sekarang kan nenek udah berlanjut usia. Oh iya. Ibunya kerja cuman serabutan juga, sehari cuman dapat 50.000. Berapa sekarang umurnya Zahra? Zahra 18 tahun. 18 tahun Iya. ya. Mungkin keluhan dari warga banyak Pak. Gitu. Apa Kadang, tuh salah satu yang secara kadang kalau malam Pak, karena saya juga kalau sebagai bidang kesehatan suka menerima telepon dari masyarakat juga. Zahra kadang ke kebun. Posisinya kan saya khawatir juga masyarakat saya. Dalam keadaan perempuan juga kelayaban tengah malam. Karena kan beliau aktifnya gini Pak, misalkan bersih-bersih. Kayak tadi juga mau berangkat begitu, bersih-bersih aja ke kebun gitu. Ada apa yang diambil, yang di depannya pasti diambil ya gitu. Kalau merusak enggak? Oh, kaca orang lain. Mungkin kira kalau Ya. moodnya beliau lagi ramtum gitu ya ya. kan gitu. Oke. Jadi masyarakat sendiri walaupun mereka memaklumi tapi Iya. tetap menjadi bagian yang mengganggu ya ke keamanan di tempat tinggalnya. Nah, kemudian ini Pak Eri sudah berbicara dengan keluarganya, dengan ibu ya, Sudah. untuk nanti penanganan, karena pasti mungkin secara pribadi ibu tidak mampu menangani Zahra dalam kondisi Zahra seperti ini kan, apalagi kakek neneknya gitu ya. Nah, kemudian ada informasi, dari mana dapat informasi ada lembaga yang paling tidak bisa dititipin lah untuk sementara waktu gitu. Udah searching di Google gitu. Terus koordinasi dengan Pak Heri. Iya. Ini sampai ke Pak Lurah juga informasi Sampai Pak, sampai sampai. dan Pak Lurah ini gitu ya. Makanya Bapak ingin tahu kalau beliau sampai harus mengetahui ada warganya ya. Dan apa kira-kira yang Pak Heri terima dari ibu begitu terima informasi dari Google ada BSH ini Mungkin sebagai petugas kesehatan? kalau menurut saya Bani Eneng itu sebagai solusi dengan adanya seperti ini Pak. Insya Allah ya. Amin. Mudah-mudahan saya doakan dengan adanya kepedulian Bapak Ibu di sini, satu mendatangkan kepedulian dari pemerintahan juga Pak. Amin ya. Jadi memang keramat luar biasanya, amin. Keramat sangat dinanti sebenarnya Pak Lurah ku anjeun gitu ya. Sumping ka gunung ka dia gitu. Tapi enggak apa-apa, diwakili Pak Eri Pak Joni ya. Ingin kami sampaikan bahwa sekolah luar biasa BSH itu singkatan dari Bening Sorak Tahat ya. Khusus menangani mendidik anak-anak yang berkebutuhan khususnya penderita autis, dan kita ada diasramakan di sekitar kampus ini. Nah, tentu kita tidak bisa tiba-tiba long term ya, panjang, mungkin dalam setahun dulu kita coba ada mekanisme kontrak menitipkan Zahra nanti dengan pihak sekolah gitu. Maksudnya dalam 1 tahun itu dari sisi apa yang bisa kami lakukan, insya Allah Bapak Ibu guru di sini akan mencoba untuk melakukannya dengan metode-metode khusus yang berkenaan dengan anak-anak yang mengalami autis ini. Yang kedua, ada pengasuh di asrama nanti yang akan menangani 24 jam. Kondisi yang tadi Pak Eri sampaikan, yang kakek neneknya sampaikan gitu ya. Di puncak ketika Zahra ini moodnya dalam tanda petik ya, istilah kami di sini tantum, mungkin ya lempar kaca tangga atau apa gitu. Mudah-mudahan lah dengan izin Allah dan upaya maksimum kita itu bisa kita lakukan. Amin. Nah, kemudian perlu ada perjanjian dalam hal ini antara orang tua, diketahui oleh pimpinan daerah di sana dengan pihak kami, menyangkut tentu beberapa hal yang secara teknis nanti akan ada di dalam bunyi perjanjian itu. Yang pasti ibu berangkat dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah ya, dan itu harus menjadi atensi. Kami di sini berupaya untuk mencurahkan segenap kemampuan teknis ya, pendidikan, pengajaran, pelatihan kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Dari pihak keluarga tentu apa konsekuensi yang harus
ditanggung oleh keluarga. Nah, ini ingin saya tanyakan ke Pak Heri. Dari sisi kemampuan kesanggupan keluarga dan pemerintah desa itu seperti apa mengirim Zahra ke BSA ini? Kalau kami sebagai petugas sosial Pak, Mm-mm. cuma untuk memfasilitasi sebatas surat dan mobilisasi. Untuk kedepannya mungkin sistem yang ada di peraturan desa saya kurang tahu juga gitu. Oke. Ya nanti dibaca di dalam kontrak perjanjian ini, paling tidak menjadi sumber informasi untuk para desa ya. Syukur-syukur ke Pak Camat Ciparai itu bisa disampaikan, karena Ciparai itu luar biasa ya. Jadi center of leader gitu kan, Pak Kapolri dulu dari Ciparai gitu ya. Pak Wali Kota Bandung kan dari sana gitu ya. Banyak Bapak kenal tokoh-tokoh yang asli putra Ciparai gitu ya. Belum ke Padepokan Giri Harja, walaupun agak jauh dari Buniwangi kan tetap itu Ciparai ya. Jadi kalau sampai ke Pak Camat, informasi seperti ini akan lebih baik lagi ya. Nanti sikap bijak beliau di dalam menangani anak-anak berkebutuhan khusus itu bisa tersampaikan melalui keberadaan Zahra dititipkan oleh ibundanya, oleh kakek neneknya. Mudah-mudahan ayahandanya juga nanti bisa melihat podcast kita ini ya. Jadi ada tanggung jawab bagaimanapun sebagai seorang ayah ya. Dalam keadaan apapun putrinya tetap itu putrinya gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti terbuka juga beliau untuk tidak sekedar seperti yang tadi Kang Joni sampaikan ya. Enggak ngiringan kuma Kang Heri, Kang Joni gitu ya. Tapi bagaimanapun ini kan putri beliau ya. Nah, kami insya Allah, kami saja gitu, kita semua memberikan perhatian bagi masa ayahandanya tidak memberikan perhatian ya. Nah, saya ingin tanya ke Kang Heri, dari prosesi kita ini mau disampaikan nggak ke ayahandanya? Salah. Jadi ayahandanya tuh siapa lagi, Pak Sekdes, Pak Kades? Pak Sekdes, Pak Kades. Sampaikan ya. Iya. Syukur-syukur ke Pak Camat gitu ya. Kan di kecamatan ada yang menangani. Ada kan? Iya. Ya. Nah itu jadi betapapun kami menangani, insya Allah dengan sepenuh hati ya, kami akan semampu yang bisa kami lakukan untuk Zahra ini. Dan tentu ada banyak teman-temannya di sini nanti. Tapi juga dari pihak keluarga dan pemerintahan setempat, baik di desa maupun di kecamatan, sebuah permohonan juga dari kami ya. Kalau atensi ikhtiar secara teknis metodologis penanganan tidak mungkin dilakukan oleh Pak Camat, Pak Lurah, Pak Sekdes, sisi lain yang bisa mereka lakukan dalam mensupport warganya gitu ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan jadi model dari Ciparai dikirim Zahra dalam kondisi sebagai seorang autis ya. Apa yang bisa kami lakukan di sini kita akan coba lakukan. Tapi tadi ya Kang Heri Kang Bob ya menyampaikan ke Pak Sekdes, Pak Kades ya. Nanti Pak Kades sampaikan ke Pak Camat. Itu barangkali yang ada hal lain yang mungkin ingin Pak Heri sampaikan. Untuk pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk pihak Yayasan Bani Eni yang telah menerima warga kami Maya Zahra menjadi siswa di sini. Tidak ada ucapan selain itu. Mungkin saya juga lelah karena dari pemerintahan pun alokasi untuk seperti yayasan-yayasan seperti ini kurang diperhatikan juga gitu. Ya. Ini harapan terakhir saya untuk keluarga maupun kami di sini bertemu dengan kepengurusan di Yayasan Bani ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Heri terdengar ya oleh seluruh aparat, terutama unsur pemerintahan, untuk lebih memberikan porsi yang besar bagi penanganan anak-anak autis ini. Ya. Dikat dulu kan? Di terakhir mungkin Kang Heri ya. Pertama tadi sudah disampaikan, ini momen penyerahan salah satu calon siswa di SLB autis dan pesantren. Insya Allah kita ada pesantrennya, dan ini disampaikan langsung oleh orang tua didampingi oleh aparat pemerintahan setingkat desa. Alhamdulillah, ini juga sebuah contoh baik bagi publik untuk mengenal lembaga sekolah BSA ini dan bagaimana proses menitipkan
putra putrinya untuk bersekolah di sini, berasrama. Ada yang mau dijemput juga silakan. Kami membuka untuk tahun ajaran ke depan itu mungkin masih ada formasi sekitar 10-an bunda ya. 10-an lah, 10 orang siswa gitu. Umur 6 sampai 8 tahun. Ya, kalaupun Jahra sudah lewat, ini kasuistis lah. Ya, ini mau perlayanan tertentu yang terima kasih ibundanya sudah melihat melalui media sosial. Mudah-mudahan betah gitu ya, dan cocok mekanisme penanganan terhadap Jahra dan yang lain-lain teman-temannya yang sudah ada di sini. Pengalaman kami memang alhamdulillah ya, ada yang dari Riau, ada yang dari Jambi gitu, dari luar Jawa ada di sini. Nah, mungkin melalui podcast ini tadi Pak Heri mewakili aparat di sana, ya, saya memaklumi ya, walaupun tetap ada keinginan kami Pak Kadus gitu ya, Pak Kades yang hadir, tapi enggak apa-apa. Mungkin di dalam kesempatan lain jangan sampai selesai mengantarkan hari ini selesai saja gitu ya. Nah, nanti bulan berikut mah mungkin Pak Kades ingin tahu perkembangannya, silakan ajak berkunjung ke sini gitu ya. Nanti Pak Kades akan menyampaikan bagaimana progres perkembangan Jahra ke Pak Camat. Nah, Pak Camat pasti dengan segudang kesibukannya waktunya terbatas. Tapi kalau beliau betul-betul perhatian terhadap warganya, insya Allah ya, apakah nanti didampingi Pak Heri, Pak Joni gitu, untuk nengok salah satu warganya yang dititipkan di BSA ini. Lebih jauh dari itu ya untuk publik di seluruh Indonesia, karena BSA ini Pak Heri tidak hanya menampung anak-anak terdekat dengan lokasi di Kecamatan Cileunyi ya. Aksesnya relatif mudah lah, dari pertemuan tol Cileunyi tinggal naik sedikit gitu. Tapi insya Allah wilayah kampus biasa ini relatif tenang, relatif nyaman. Mudah-mudahan ini juga sejalan dengan tuntutan kondisi lingkungan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, ini juga bagian dari upaya kami untuk menyampaikan pada publik. Mungkin dari podcast ini ada yang menonton, pihak-pihak terkait yang memiliki kepedulian ya, diberikan rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin berbagi. Ya, diantaranya Jahra ini ya, bagian dari siap menerima apapun bantuan ya. Karena kalau berharap dari ibunya, ya kita juga prihatin kan ibu ya. Nah, tapi mudah-mudahan ibu sehat lah gitu ya. Terus jangan ngantep nanti, tengok aja setiap saat gitu ya. Setiap minggu nanti ada mekanismenya di sini ya. Ciparai ke Cileunyi kan tidak terlalu jauh ya. Sekarang mau lewat Tegaluar kan, dari sana naik kereta ke sini gitu, kereta cepat ya. Lihat kereta cepat di Tegaluar baru ke sini. Ada pesan lain, harapan Kang Heri dengan dititipkannya warganya ke desa ini, silakan. Mungkin kembali lagi untuk pemerintahan lebih memperhatikan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Amin. Khususnya autis. Ya, mudah-mudahan nanti juga kita akan lihat ya progresnya Jahra, kemudian minimum informasi dititipkannya Ananda Jahra ke kami di sini menjadi informasi terbuka juga untuk masyarakat di desa Bumiwangi ya, khususnya desa Bumiwangi. Kalau saya melihat laporan Kang Joni tadi, ternyata persentase penderita ABK di sana itu luar biasa ya, 10% gitu. Ya, nanti menjadi pemikiran Pak Kepala Desanya ya, apakah nanti bertambah, mumpung sekarang memang ada formasi sedikit untuk anak-anak berusia 6 sampai 8 tahun yang tersedia di kami untuk dididik, dibina ya, dilatih. Ada program pesantren tahfiz Al-Quran, dan itu alhamdulillah kemarin kita sudah showcase ya, sudah ditunjukkan Kang Heri, Ibu ya. Mudah-mudahan Jahri juga nanti bisa bisa mengikuti ya. Kalau bicara kan bisa ngobrol Jahra, tapi komunikasi dengan ibunya, ngerti ya. Ya, secara verbal belum berkomunikasi, tetapi ngerti instruksi dari ibunya. Ya, insya Allah mudah-mudahan nanti di sini dirangsang ya, dirangsang untuk terampil juga nanti, termasuk membaca, menghafal Al-Quran, insya Allah.
begitu mungkin udah cukup ya. Sekali lagi selamat datang, terima kasih, mohon doanya. Apa yang diikhtiarkan oleh kami di sini sejalan dengan keinginan ibu ya, dan membukakan hati ayahanda cara untuk memperhatikan putrinya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.